Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Nah teman-teman, kali ini narasumber kita ini habis fashion show di Safari Bazaar ya. Bagas, ini mantap. Thank you guys ya. Thank you so much juga Sudah buat kolaborasi luar biasa fashion show-nya. Dari mana aja guys? Dari SSR, Sahid ya? Sahid Sudirman, terus juga ikut di Signature Park, iya. terus lanjut ke Victoria Square. Nanti juga dengar-dengar nanti di Maple juga ya, coming soon. Betul, coming soon Maple. Luar biasa Bagas ini yaitu Mr. Global ya. Mr. Global DKI Jakarta 2026. 2026. Oke. Apa sih kesibukan dari Bagas ini? Kalau kesibukan dari aku sendiri, sekarang Bagas lagi fokus sebagai personal trainer yang freelance sih. Jadi bisa datang ke tempat, misalnya gym apartemen, terus juga bisa di gym-gym rumahan biasa gitu. Emang kamu hobinya nge-gym ya? Betul. Kebetulan kayak background story-nya kayak untuk ngubah mindset dan bentuk badan kali ya. Karena aku juga as a freelance model juga, jadi aku suka untuk ada challenge gitu untuk ngubah bentuk badan. Jadi kan modeling is not about walk, it's also about gimana caranya present badan yang bagus gitu. Oke. Nah boleh kasih tips-tips dikit dong, Gas? Boleh. Apa tuh kok? Iya, gimana sih sebenarnya jaga badan gitu, Guys? Jaga badan. Sebenarnya awalnya tuh Bagas selalu edukasi ke klien atau ke teman atau ngasih input untuk mulai dulu kok olahraganya. Karena kan banyak banget stigma di masyarakat yang takut memulai karena makanannya lah mahal atau misalnya suplemen beli apa terus atau gerakannya takut salah gitu. Cuma memang apapun perjuangannya, yang pasti kan harus dimulai dulu. Nah, mulai olahraganya ini nih yang sebenarnya harus yang deket-deket aja dulu sama kita. Let's say ada komunitas misalnya, yang di taman-taman kan tuh kadang biasa ada komunitas kan. Atau misalnya di apartemen nih kayak di Permata Hijau, itu juga ada beberapa kelas. Ikutin dulu aja. Ikutin dulu ya? Betul. Baru nanti step berikutnya, karena udah lihat hasil biasanya bakal ada keinginan untuk kayaknya perlu nih ditambah protein gitu. Nanti baru udah kelihatan lagi baru add-on-nya suplemen ya gini. Nah itu tuh bakal berlanjut. Yang penting dimulai dulu biar kita bisa beradaptasi di awal. Nah kalau mulai dulu tuh olahraganya lebih baik apa ya for newbie misalnya? Oke, kalau for newbie bisa misalnya kalau ada komunitas olahraga nih teman-teman ikut strength training itu juga bisa. Strength training, oke. Iya, terus juga kayak misalnya ada Muay Thai or body pump itu juga oke kok untuk mulai gimana sih cara geraknya, karena kan juga pasti ada yang komunitas-komunitas gitu punya coach tersendiri kan kok. Yang penting bergerak dulu tuh. Betul. Jadi yang penting kita tahu cara geraknya, nanti baru deh berikutnya misalnya mau nge-gym itu bagus banget karena build muscle. Terus juga karena kenapa sih orang sekarang kayak gila-gila gedein otot atau misalnya maintain otot, karena memang otot ini yang lebih cepat ngebakar lemak ya gitu. Wah, sebenarnya kayak main padel itu otot ya? Kalau padel sendiri itu jatuhnya ke dia lebih ke strength dan cardio. Strength dan cardio. Iya, strength-nya dari tangan, cardionya karena movement banyak. Nah, dia memang lebih ke arah kardionya yang banyak. Nah, tipe kardio itu membakar lemak sama membakar otot kalau terlalu banyak. Gitu. Jadi kalau Koko atau teman-teman dari Rins juga bisa lihat, pelari itu kan tipis-tipis ya badannya. Nah itu karena memang tipe dari kardio itu membakar lemak dan otot. Sementara kita butuh otot untuk bergerak. Gitu. Biar sustain nih sampai tua, kita jalan-jalan aja. Menikmati hidup gitu kan. Nah gimana sih jadi caranya membesarkan otot nih? Oke.
Kalau membesarkan otot itu biasanya ada 4 aspek sih kok yang paling bisa kita lihat ya. Yang pertama tadi yang kita singgung dari awal, gimana caranya kita mulai olahraganya dulu. Olahraga dulu. Gitu, betul. Yang kedua baru ke makanan yang tadi Bagas juga ada singgung. Makanan misalnya high protein. Jadi balance diet tuh. Balance diet tuh bukan ini ya teman-teman, bukan yang aku harus diet nggak makan. Nah itu bukan balance diet. Balance diet tuh dimana kita nyaman untuk memilih makanan yang berdasarkan goals gitu. Jadi itu yang bisa kita buat sebagai sehari-hari gitu. Kan kadang ada orang yang fokusnya yaudah nggak makan tapi habis diet jadi trauma, nggak mau lagi diet ya. Malah jadi makanan lebih banyak ya. Betul. Nah balance diet itu yang kita paling pinpoint adalah misalnya protein, terus lemak sama karbohidrat. Nah karbohidrat itu juga tetap perlu teman-teman. Jadi kalau diet itu bukan kita yang nge-cut karbo abis. Karena the only energy yang masuk ke otak cuma karbohidrat. Gitu. Kalau kita makan tanpa karbo pikiran jadi iya kan, aduh pusing. iya nggak bisa mikir jernih ya. Yang bisa masuk otak tuh karbohidrat gitu. Makanya. Oke, berarti porsinya gimana menurut Bagas sendiri? Kalau porsi sendiri itu kalau aku lihat dari penelitian dari ahli gizi kan sekarang udah banyak ya kayak yang misalnya table terus isinya misalnya biasanya tuh ada lingkaran piring kok kalau dari ahli-ahli gizi. Nah itu biasanya dibagi. Misalnya ini misalnya piring bulat ya. Nah setengah dari piring itu biasanya protein karena protein itu sekitar 1 sampai 2 kali berat badan dibutuhkan setiap hari. Jadi misalnya per gram ya. Misalnya aku nih Bagas punya berat badan 75. Berarti itu harus 75 sampai 120 sekian gram. Nah, berarti untuk sekali makan takaran dari istilahnya apa ya? Perkiraan dari ahli gizi itu setengah piring. Betul, protein. Terus berarti setengahnya lagi dibagi 2, setengah lagi di atas karbohidrat, di bawahnya lemak gitu. Oke, kalau protein apa aja yang disarankan? Yang paling gampang kayak pasti teman-teman juga tahu di Instagram banyak banget dada ayam. Betul kan? Itu digoreng boleh gak? Tergantung goals kita. Misalnya Koko goalsnya apa nih? Saya mau nurunin berat badan nih. Nurunin berat badan ya. Iya. Nah berarti kalau Bagas tuh selalu menyarankan untuk sekitar Bagas kayak atau klien gitu untuk ngurangin dulu minyak. Iya, atau misalnya yang junk food. Boleh misalnya ayam goreng, tapi gorengnya di rumah aja. Jangan yang ayam-ayam fried chicken atau brand-brand tertentu gitu. Nah, itu yang dikurangin karena lemak jenuh. Gitu. Biar apa? Biar beradaptasi. Gitu. Nah, selain dada ayam, berarti jangan digoreng lah ya. Kalau bisa jangan digoreng. Atau gorengnya di rumah. Jadi lebih, kan kita pasti tahu lah ya mana makanan sehat. Betul. Jadi sumber makanannya. Karena tipsnya dari Bagas adalah semakin banyak proses makanan, semakin tinggi kalorinya. Jadi misalnya nugget itu lebih tinggi kalorinya dari ayam biasa. Daripada ayam goreng juga nugget lebih tinggi. Gitu. Karena dia melalui berbagai proses. Jadi semakin bentuknya itu menyerupai bentuk asal kok, itu lebih low kalori. Jadi saran kayak Bagas lebih baik proteinnya tadi ayam dada ayam diapain? Kalau aku biasanya tetap makan ayam goreng kok. Oh tetap betul. Bagas sama ayam goreng? Ayam goreng, ayam bakar saya suka. Suka ya? Tapi badannya tetap segini ya? Mungkin tadi proporsinya tadi ya? Proporsi sama olahraganya juga kan tetap ada. Kadang kan orang kalau udah capek males olahraga kan. Tapi kita kupas tuntas dulu ya. Iya, gak apa-apa Gas ya, ini selain pekerjaan kamu kan? Jadi boleh. Mendukung kerjaan kamu juga nih Gas ya? Boleh banget. Tadi artinya lemaknya kalau bisa tadi dada ayam, selain dada ayam apa lagi? Putih telur. Iya, putih telur. Kalau orang yang nggak suka kuning telur juga bisa dipisahin. Itu is okay juga digoreng juga is okay, tapi sendiri ya. Tapi kalau Bagas biasanya makan telur tuh banyakan yang telur bulat direbus aja. Direbus aja. Iya. Tapi karena putihnya udah enak, aja ya, putihnya aja ya. Betul. Karena kuningnya itu lemak kok, lemak aja. Berarti pindahin dong ke sisi kanan. Bisa, tapi terserah. Terserah. Itu opsional. Kalau misal memang suka ya nggak apa-apa dimakan.
Oh. asal jangan berlebih Asal gitu. jangan berlebih, oke. Ya kan? Jadi kan saya setengahnya itu Iya, protein. Jadi betul. protein itu lemak Ada ayam, iya. ada ayam, Terus gitu telur, telur, terus juga ada ikan. Ikan Ikan. yang paling tinggi protein tuh either tuna atau salmon tuna biasanya. atau salmon. Betul. Oke. Ini boleh juga digoreng ya. Oke. It's okay banget. Iya. Itu kan maksudnya yang penting kita ngisi sumber proteinnya dulu Ngisi nih, sumber teman-teman. protein. Betul. Oke. Kalau masalah yang tadi, misalnya goalsnya mau six pack banget atau mau lomba sesuatu, itu baru tuh yang dimodifikasi lagi gitu ya. Cuma kalau misalnya goalsnya sehat dulu nih, yang penting proteinnya Kayak dulu. gitu dulu ya, Betul. protein dulu ya. Betul. Ada ayam, telur itu. Gitu. Wah, saya jadi dapat insight nih. Iya dong. Jadi is okay, karbo is okay. Jadi kan saya takut juga gitu kan, tapi ternyata karbo boleh ya. Boleh. Emang sih kalau kayak Harus butuh. diet ketat tuh kayaknya jadi sengsara ya. Iya. Jadi mindsetnya adalah ketika kita milih balance diet kok, kita harus pola pikirnya, aku akan makan makanan ini gak ya ketika nggak diet. Oh, Gitu. konsisten ya. Betul. Iya, Kalau iya. jawabannya enggak, misalnya nih, aku punya makanan lele rebus, misalnya. Kan dengernya aja udah gimana gitu ya. Iya. Nah, ketika aku lihat lele rebus ini, Bagas akan berpikir, Bagas akan makan gak ya ketika enggak? Belum tentu. Iya. Berarti jangan dimakan. Gitu. Iya, mending kayak tadi ya, Belum ayam ready. dada, Betul. ayam goreng enak juga tuh. Betul. Bisa dimakan. Nasinya dikecilin. Misalnya Nasinya, karbohidrat. Oke, tadi ya yang tadi protein aman ya. Nah, kalau lemak apa aja? Lemak sebenarnya tuh beberapa udah nempel juga di protein. Let's say kalau ada teman-teman yang nggak suka dada ayam kan, potongannya juga bisa drumstick atau paha. Itu bisa. Oh, itu Betul. lemak. Nah, itu udah ada lemaknya di dalam. Oh. Betul kok. Di dada pun udah ada lemak, tapi memang misalnya lemaknya dari minyak. Kalau misalnya memang digoreng gitu. Jadi additional. Kenapa dia dibuat kayak setengah kecil? Karena sebenarnya dia udah ada include di antara karbo sama protein. Itu yang Bagas pelajari ya. Gitu. Apalagi selain itu? Paha kan? Paha, terus juga lemak tuh biasanya dari manis-manis, gula teman-teman. Itu ada lemak juga? Jadi secara nggak langsung kok, karena gula ini biasanya diolah. Jadi dalam tubuh itu, misalnya nih kita minum kopi latte gitu ya. Latte memang masuk lemaknya tuh dari susu biasanya. Nah, tapi amount of gulanya kan banyak nih. Iya. Nah, tubuh itu punya namanya sistem energi kok. Nah, gula itu adalah kalau misalnya Koko pernah lihat pelari, kenapa sih dia minum yang gel gitu gula? Iya. Karena itu sumber energi yang paling cepat diserap dan bisa langsung digunain. Sumbernya gitu. Langsung bisa kepake buat ngebakar lagi ya? Nah, imagine latte yang biasa kita minum ini, kita duduk doang di kantor, nggak ngapa-ngapain. Nah, sistem energinya berubah. Karena nggak dipakai, dia akan mengubah gulanya jadi cadangan energi, which is lemak. Gitu. Makanya bisa kayak jadi ngobrol sama banget sih, banyak banget insight. Thank you loh guys. Gitu. Iya, senang sekali saya bisa podcast bareng kamu, jadi siap. Wah, nah ini buat teman-teman yang pengen belajar ya bisa nanti hubungin. Boleh, hubungin aja. Nah, ini sebenarnya baru spill iya, ya? spill aja. Belum detail ini belum. Ya. Oke, kalau karbo nasi lah ya. Betul, iya nasi sih. Udah nggak ada opsi ya? Kentang bisa. Terus biasanya sekarang kan udah ada banyak nasi yang bermacam-macam, misalnya ada yang shirataki lah, atau porak, atau nasi merah. Itu terserah, yang penting kita makan karbo aja setiap harinya. Oke, biasanya kan kalau nasi kan satu porsi tuh, itu berarti dibagi setengahnya atau seperempat? Kalau nasi itu lebih mindful aja sih kok, karena kalau kita ngitung per kalorinya ya, itu ngaruh sama total energi harian namanya. Kalau orang-orang yang misalnya model atau atlet itu biasanya ngitung tuh. Oh gitu. Misalnya kayak kamu ngitung lah ya. Kalau aku takaran aja, nggak mau terlalu stres. Karena nggak terlalu ngejar yang gimana-gimana, yang penting sehat tadi kan. Terus bentuknya udah kelihatan, jadi tinggal maintain. Tapi itu ngaruh sama perhitungan tersebut. Nah, sebenarnya kalau mau dihitung tuh rumit kok, karena ada misalnya perhitungannya kalau karbohidrat itu per 1 gram, misalnya 1 gram nasi nih, itu ada
1 gram karbohidrat itu dikonversi ke kalori 4 kilokalori. Nah itu nanti iya. misalnya takaran tubuh Bagas nih misalnya maksimum di 2000 kilokalori untuk in and out-nya ya, Iya, misalnya. per hari ya. Jadi nggak ada cadangan energi yang Iya. kesimpen nih yang tadi Bagas jelasin kayak di kopi. Nah itu bisa misalnya berarti seperempat dari 2000 kilokalori. Let's say 500. Nah berarti 500 kalori itu dibagi 4. Nah misalnya berarti 200 or 100 lebih. Nah 100 gram nasi, masa kita mau nimbang banget nih gitu kan. Yang penting mindful aja. Berarti kurang lebih lah ya, mindful aja. Mindful aja. Jadi nggak yang harus, aduh dipikirin banget nasi gua harus gini. Jangan, nanti stres teman-teman. Oke, nah Bagas sebagai PT juga ya. Oke. Betul. Di Mr. Global sendiri ada advokasi atau apa enggak? Jadi advokasi Bagas ini lebih ke arah how to educate kayak gini. Kayak gini ya. Berarti maksudnya is already my advocacy to spread about the healthy lifestyle. Terus juga Bagas lagi ongoing di community buat jadi coach. Jadi kayak misalnya strength training Bagas ikut bantu untuk kayak pola gerak yang bener gimana sih gitu. Nah misalnya Koko juga butuh kayak di PHS atau di apartemen lain buat ada yang strength training, Bagas juga bisa gitu. Jadi kan is one of my advocacy juga gitu. Boleh. Terus personal training juga. Oke, boleh di-share gak strength training ngapain aja? Jadi biar sekalian kita video ini ya. Jadi kalau strength training itu biasanya ada beberapa bagian kok. Jadi kayak kalau pernah dengar yang namanya upper day, leg day, core day. Nah itu bagian dari strength training. Jadi otot yang dilatih bagian atas, core-nya kah atau bagian leg-nya. Nah itu biasanya tinggal cara si coach-nya untuk membagi sesuai dengan jadwal gitu. Tapi gambarannya memang melatih otot. Nah, tapi bedanya dari nge-gym, biasanya kita pakai fungsional namanya, alat-alat gym aksesoris. Kalau pernah dengar resistant band, terus misalnya kettlebell, or yang lain Boshu, terus juga step up, kayak gitu-gitu, yang biasa kita gunain di strength training. Makanya beda namanya, misalnya gym tuh juga ada strength training tapi menggunakan mesin kan. Tapi yang namanya di komunitas atau kelas itu biasanya kita pakai fungsional area, pakai gym aksesoris gitu. Karena bersama-sama kan. Iya, bersama-sama. Gitu. Bedanya itu doang sih. Yes. Wah, luar biasa nih. Ini berarti semakin banyak yang bisa dipelajari lewat edukasi. Nah, ini juga lagi mau ke nasional berarti ya? Nasional di Mr. Global Indonesia. Nah, untuk nasionalnya ini diperkirakan di Agustus awal. Gitu. Tapi belum ada tanggal memang kok dari pengadaan acaranya gitu. Nah, dari Bagas sendiri apa sih yang menjadi tips sukses nih buat anak-anak muda nih? Tips sukses dari Bagas. Kalau dari aku itu selalu mau belajar. Jadi jangan beranggapan kita yang udah paling pinter di dalam ruangan gitu kan. Dan selalu bersyukur sih atas apa yang misalnya step-step yang Tuhan kasih gitu, kasih jalan. Betul. Dan lebih jangan putus asa juga. Karena ya penolakan itu udah biasa gitu. Penolakan tuh harus jadi makanan kita gitu. Never comes easy gitu. Never comes easy. Wah. Oke guys, thank you so much ya udah sharing sukses. Oke, buat teman-teman nanti yang pengen belajar strength training, personal trainer. Betul. Nah, bisa info ke Bagas, CDM ke Bagas. Thank you Bagas ya, sukses ya. Thank you so much. Global, all best. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa next episode. Saya Ruby Herman dan juga Bagas. Bye-bye. Penonton kepada para pengunjung Safari Bazar yang ke-17 di Victoria Square.
Sampai jumpa di Safari Belajar berikutnya.